ditawar. Nah, sekarang saya masuk di vaksin COVID. Vaksin COVID karena obat mujarab belum ada, akan menjadi satu-satunya harapan ampuh. Ya, dari semua fakta yang saya kemukakan di atas. Dan semua orang sekarang berusaha membuat supaya punya vaksin COVID. Ini belum pernah terjadi di dunia, karena teknologi vaksin tentu baru didapatkan kurang lebih 200 tahun ini. Zaman sebelumnya tidak ada. Ya. Dan semua kemampuan alat, teknologi, dan uang yang kita punya, ini membuat kita bisa berusaha untuk bikin vaksin sebaik-baik. Nah, sampai minggu ini, ada 10 vaksin yang sudah digunakan di berbagai negara. Ada 4 vaksin yang sudah dinyatakan gagal oleh pabriknya. Kami tidak teruskan penelitiannya karena gagal. Ya. 4 pabrik yang mengatakan gagal ini bukan pabrik ecek-ecek. Ini adalah pabrik-pabrik besar di dunia. Ya. Dan sekali lagi ini membuktikan bikin vaksin tidak gampang. Di belakang 10 vaksin ini, ada 90 vaksin lain yang sedang uji klinik fase 1, 2, 3. Kalau ini semua lancar, maka tahun 2021 ini selesai semuanya. Tentu ada yang tidak berhasil, ada yang berhasil. Di belakang 90 ini masih ada 100 lebih yang lain yang ada di lab, ya, belum ke orang. Kalau disebut uji klinik, itu sudah dilakukan penelitian di manusia. Sedangkan yang di belum manusia itu bisa di hewan, atau lebih awal lagi masih di laboratorium. Jadi masih di tabung-tabung itu. Ada bermacam bahan dan cara yang dipakai, ya. Ada dosisnya itu beda-beda, frekuensi, interval, caranya beda-beda. Ada vaksin yang dikasihkan lewat hidung, ya, diteteskan di hidung, kan enak kan? Ada vaksin yang bentuknya pil, jadi tinggal diminum pilnya, Anda kebal. Ada yang disuntikkan, yang paling banyak memang yang disuntikkan. Ada yang kayak plester, cukup ditempel, obatnya masuk sendiri. Ya, jadi cara yang digunakan itu tidak satu. Nah, dari semua yang ada, 10 yang sudah diizinkan di banyak negara, ya. Indonesia baru 1. Indonesia baru menggunakan 1. Di antara jenis-jenis vaksin ini, yang dipakai di Indonesia saat ini yang panjenengan akan terima adalah vaksin yang inactivated namanya, yang tengah bawah itu. Itu virus dimatikan, ya. Virus dimatikan. Oleh karena itu, tidak mungkin vaksin ini membuat Anda sakit COVID. Jadi saya setelah divaksin, terus tiba-tiba saya PCR positif. Nah, itu tak ada hubungannya dengan vaksin. Sebab virusnya ini yang dimasukkan ini virus mati. Kasus Bupati Sleman dan beberapa orang lain yang setelah divaksin sakit, bukan sakit oleh karena vaksinnya. Ya, seperti saya bilang, kipi bukan gigi. Hati-hati. Jangan terlalu cepat menuduh ini karena vaksin, ya. Fitnah akan diperhitungkan sampai di akhirat. Jadi mohon berhati-hati. Nah, kebutuhan dunia sangat besar. Tidak boleh ada negara yang tertinggal dalam hal vaksin, dan WHO mengharap jangan ada nasionalisme vaksin. Karena orang Indonesia nggak mau pakai vaksin luar, mau menunggu punyanya Indonesia, padahal belum tentu jadi. Ya. Atau India tidak menjual ke Bangladesh, itu nggak bisa, karena Bangladesh sangat membutuhkan. Masyarakatnya banyak, dia tidak punya sumber lain. Maka di dunia ini harus saling membantu. Prinsipnya jelas, tidak boleh ada orang merasa aman kalau ada orang lain yang masih tidak aman. Jadi kalau yang divaksin cuma orang Indonesia, Malaysia tidak. Indonesia ini tidak bisa mengharapkan hasil yang maksimal. Semua orang di seluruh dunia yang menjadi sasaran vaksinasi harus menerima vaksin. Baru kita boleh mengatakan, ya kita sudah cukup aman. Seperti itu. Di Indonesia ada vaksin merah putih. 6 lembaga, 7 kandidat. Ya, masih di tahap laboratorium, beragam metode yang dipakai. Yang paling maju punyanya Eijkman, ya. Tapi ada satu vaksin lain yang modelnya berbeda, yang mungkin kemarin Anda baca di koran atau melihat di televisi. Ada vaksin punyanya Rumah Sakit Karyadi Semarang yang disebut sebagai vaksin Nusantara. Itu lebih maju lagi. Ya. Cuma vaksin itu tidak bisa dipakai massal. Vaksin itu orang per orang. Dia seperti obat.
diambil darahnya orang, diproses di lab, dimasukkan kembali ke orangnya. Jadi nggak mungkin membuat jutaan, nggak bisa. Ya. Nah, vaksin itu memang sudah menjadi salah satu yang lebih siap karena sudah di fase 1. Baik, jadi ini data yang kita punya di Indonesia ya. Ada 6 lembaga dengan 7 jenis, belum tentu berhasil. Saya ingin kita ini realistis. Membuat vaksin itu sulit. Kalau memang berhasil, saya sangat bangga, kita semua bangga. Bahkan seandainya tidak berhasil, saya sangat bangga. Karena negara saya ini untuk pertama kalinya berusaha untuk mengembangkan vaksin. Ini kita nggak pernah lakukan sebelumnya. Ini baru pertama kali terjadi. Nah, kita sudah punya vaksin sejak bulan November. Kenapa pada bulan-bulan sebelum vaksin ada, negara Indonesia sudah membeli vaksin? Sebab semua negara lain juga melakukan hal yang sama. Barangnya sedikit, peminatnya seluruh dunia. Jadi kalau Anda nggak duluan, Anda nggak uman. Ya. Malaysia sampai hari ini tidak punya vaksin. Karena mereka melakukan langkah-langkah itu lebih setelah Indonesia. Ini data bulan September. Ya, saya jelaskan bahwa di dalam grafik ini, yang paling banyak laku pada bulan September adalah vaksin punyanya Novavax. Ini salah satu yang juga nanti akan masuk ke Indonesia. Pada waktu bulan September, pesanan sudah 1,5 miliar botol. Vaksinnya sendiri nggak ada ya bulan September. Vaksin Novavax ini baru sekarang, hari ini, mengajukan izin ke lembaga di Amerika. Ya, tapi pada waktu bulan September laku 1,5 miliar botol. Bahkan vaksin yang keempat punyanya Sanofi laku 500 juta botol. Ini belum ada hari ini, barangnya itu belum selesai ujinya. Jadi yang dilakukan Indonesia adalah yang juga dilakukan oleh negara-negara lain, oleh karena barang sedikit, kebutuhan banyak. Nah, kita sudah punya beberapa merek yang sudah diikat dalam perjanjian, tapi yang masuk per hari ini cuma satu, ialah punyanya Sinovac dari Cina yang disebut sebagai vaksin CoronaVac. Kita butuh sekitar 400 juta. Dan Indonesia ini menghendaki 70% rakyat yang layak divaksin itu tervaksin. Dengan itu diharapkan kekebalan yang terbentuk itu cukup untuk seluruh negara. Kalau ada 100 orang di satu RT, terus yang divaksin 90, bukan 100, yang 10 yang lain ikut tidak sakit. Mengapa? Karena lingkungannya bersih semua, sudah tervaksin. Nah, itu namanya kekebalan bersama. Ada orang yang tidak divaksin, tapi ikut tidak sakit, karena sebelah-sebelahnya sudah divaksin. Jadi kalau ada orang datang ke saya dan mengatakan, anak saya nggak saya vaksin DPT, Pak, karena menurut saya difteri itu nggak ada, anak saya ini nggak pernah sakit kok. Itu sebetulnya yang bersangkutan itu mengakui bahwa vaksin DPT itu sudah berhasil mencegah difteri pada anak-anak di Indonesia. Dan karena yang terima difteri banyak, maka anaknya bapak ini yang tidak diimunisasi ikut mendapat manfaat. Ya, itu faktanya seperti itu. Sasaran pemerintah kita untuk tahap kedua ini ada 17,4 juta. Ini petugas publik. Ya, ditambah lansia. Lansia sudah diizinkan untuk menerima. Kemudian nanti tahap ketiga yang paling besar sekitar 64 juta. Ya, lebih besar dari hari ini. Nah, vaksin mati yang kita pakai ini sudah kita kenal lama karena banyak vaksin modelnya sama. Diproduksi dari Cina bahannya, dikirim dalam bentuk bahan untuk diolah dan dikemas di Indonesia, dilakukan di Bandung. Ya, tidak dikirim dalam botol aslinya ke Bandung, dikirim dalam kontainer, kemudian bahan itu diproses di Bandung. Pabriknya sudah punya sertifikat WHO, artinya kualitasnya teruji. Jangan lupa Cina adalah salah satu negara yang punya banyak vaksin, dan ada lebih dari 1 vaksin Cina yang sekarang diizinkan beredar untuk COVID. Cina bahkan punya vaksin yang tidak ada di negara lain untuk penyakit-penyakit tertentu. Ya, kan? Bukan seperti yang di internet, gambar di kanan atas itu, tapi yang sudah diolah di Bio Farma.
ada yang 1 botol 1 orang yang dipakai untuk tenaga kesehatan kemarin, tapi untuk gelombang panjenengan ini 1 botol untuk lebih dari 1 orang. Jadi ada kemasannya itu isinya itu cukup banyak, bisa untuk beberapa orang. Punya keunggulan-keunggulan tertentu. Produknya diekspor ke 70 negara, jadi ada pengakuan internasional di situ. Tentu kita tidak main-main dengan kualitas. Vaksin ini sendiri, penelitian pertama dilakukan di Cina, tetapi fase 3-nya dilakukan lebih dari 30.000 orang. Dan dari fase 3 ini adalah vaksinnya aman dan berkhasiat. Data dari Bandung mengatakan, antibodinya ternyata naik tinggi hampir 100% dan bertahan selama 3 bulan pada 92%. Nanti kita akan tahu datanya 6 bulan berapa, 9 bulan berapa, karena akan diperiksa terus. Ya, tapi per hari ini data yang ada itu yang sudah 3 bulan. Jadi dia cukup berhasil untuk hal ini. Turki 90, data Indonesia 65. Artinya apa? Kalau 65, resiko Anda mengalami COVID jika Anda sudah divaksin menurun 65%. Ya. Jangan keliru membacanya. Bukan berarti dari 100 hanya 65 yang terlindungi, bukan. Ya, bukan itu. Tapi persen. Rumah sudah memiliki kunci tambahan. Jadi bukan cuma kunci tunggal 1, sekarang mungkin ada 3 atau 4 kunci yang dipakai. Pasti rumah ini lebih aman. Ya, syarat. Dan dengan syarat yang sudah terpenuhi ini, BPOM memberi izin edar. Ya. MUI mengeluarkan sertifikat halal. Jadi BPOM mengeluarkan persetujuan, MUI sendiri mengatakan bukan cuma halal, dia halal dan suci. Mengapa? Karena dengan teknologi saat ini, bahan-bahan yang dulu kita dapatkan dari hewan, itu bisa kita bikin sendiri di laboratorium. Jadi sudah nggak ngambil dari hewannya. Yang kita butuhkan kan cuma sepotong kecil dari ini. Pada tanggal 14 dengan Presiden Turki, sama dengan Presiden Chili, adalah orang pertama di negaranya yang disuntik dengan vaksin Sinovac. Jadi Indonesia tidak sendirian, ada negara-negara lain yang juga melakukan hal yang sama. Nah, masih ada 5 vaksin lain masuk di tahap-tahap berikutnya yang terkait keamanan dan khasiatnya. Angkanya mungkin beda-beda, tetapi bahwa dia aman dan berkhasiat tidak dapat dibantah. Ini vaksin yang diizinkan di Indonesia. Sinopharm, vaksinnya Oxford, Moderna, dan Pfizer, tapi masuknya nanti akan bervariasi, tergantung pada proses perjanjian dengan pemerintah, ketersediaan. Kalau kecepatan memberi vaksin kita itu terlalu lambat, maka akan lama menyelesaikan seluruh negara kita. Sebagai gambaran, 2 negara yang sekarang sudah memvaksinasi 70% Arab. Ini adalah negara paling maju diselesaikan vaksinasi. Amerika Serikat yang paling vaksinasi 50 juta, tapi itu masih 1/6 dari rakyatnya. Ya, masih belum banyak. Dan Indonesia baru mulai dengan tenaga kesehatan 1 juta lebih, tapi kita masih punya tugas berat. Kalau kita tidak mempercepat, maka secara hitung-hitungan sederhana, kita butuh 10 tahun nggak bisa. Jadi kita harus mempercepatnya. Nah, apa manfaat setelah divaksin? Di Amerika,
angka sakit di rumah-rumah jompo langsung menurun. Tapi tentu hasil terkuat datang dari Israel, oleh karena setelah mereka memberikan pada 60%, mereka yang divaksin dibandingkan tidak divaksin, angka penularan sangat-sangat berbeda. Ya, ini nggak bisa dibantah. Dan makin hari ini makin jelas bahwa efek vaksin itu luar biasa. Tapi vaksin adalah buatan manusia. Tidak ada yang sempurna. Vaksin juga begitu. Pasti ada efek simpang. Minum parastamol, ada yang gatel, ada yang ngantuk. Ya, pastilah. Nah, ke vaksin pun begitu. Pasti ada efek simpang. Namun yang diizinkan beredar, itu adalah barang yang efek simpangnya tidak berat. Jika efek simpangnya berat, dia tidak mungkin dikasih izin beredar. Kalau vaksin bikin mati, tidak akan dapat izin. Bikin orang hamil keguguran, tidak akan dapat izin. Pada vaksin sapi, kalau sapi keguguran 6 dari 100, masih diizinkan. Tapi di manusia tidak mungkin. Jadi keamanan tidak bisa ditawar. Efek simpang boleh ada, tapi tidak akan sampai berat. Menurut data yang sudah kita kumpulkan. Di vaksin namanya memang efek simpang, ya, bukan efek samping. Kalau obat kita ngomongnya efek samping. Nah, dari semua yang kita lakukan, penilaian keamanan sudah dimulai waktu diuji di hewan. Sebelum ke orang itu sudah dilihat. Lalu masuk di orang pun datanya semakin lengkap. Ya, apa yang terjadi di tempat suntikan maupun di seluruh tubuh, dilihat semuanya. Nah, ini semua memerlukan keahlian tertentu. Tidak gampang menilai apa yang terjadi setelah imunisasi. Itu mengapa dibutuhkan beberapa orang untuk menjadi tim khusus yang dilakukan di seluruh dunia seperti itu sama. Ya, ada tim ahli yang akan menilai. Tahap-tahap uji sebelum jadi vaksin, ya, ada di laboratorium, kemudian di hewan. Di orang ada 3 tahap. Setelah diizinkan beredar seperti sekarang ini, tidak berhenti. Ini adalah fase 4. Ini adalah fase pengamatan. Jika terjadi sesuatu yang aneh, maka sewaktu-waktu bisa izin dibatalkan. Semua ini dilakukan untuk menjamin bahwa kita bertanggung jawab terhadap mutu dari vaksin yang diizinkan ini. Apa efek simpang dari vaksin CoronaVac? Ya, data di Bandung menunjukkan hanya terjadi pada paling banyak 1%. Tapi juga dialami oleh kelompok yang menerima bukan vaksin. Ya, di dalam penelitian fase 3, seperti yang dilakukan di Bandung, itu orangnya dibagi 2. Separuh terima vaksin, separuh terima bukan vaksin. Tapi botolnya sama. Jadi orangnya tidak tahu. Anda terima yang mana tidak tahu. Nanti baru tahu terakhir setelah datanya dibuka. Mengapa kok harus disamarkan? Supaya tidak ada upaya-upaya tambahan. Kalau orang itu tahu bahwa dia terima vaksin, dia berhati-hati, nggak keluar rumah dan sebagainya. Itu nggak, dia hidup seperti biasa. Ya, supaya fair, supaya adil. Nah, setelah terakhir selesai, baru datanya dibuka. Oh iya, kamu dapat vaksin. Oh iya, kamu dapat bukan vaksin. Terus dibandingkan. Di kelompok vaksin berapa yang sakit, di kelompok bukan vaksin berapa yang sakit. Dalam hal efek simpang ditanya yang di kelompok vaksin, kamu merasa apa aja? Yang bukan vaksin juga begitu. Nah, ternyata yang dikeluhkan di kelompok vaksin, jumlahnya hanya 1%. Itu juga dikeluhkan di kelompok non-vaksin. Berarti ini bukan dari vaksinnya, mungkin dari jarumnya, mungkin dari perasaan, ya banyak sekali nih ya yang masalah psikologis dan sebagainya dan sebagainya. Secara total dari semua yang dilaporkan tidak ada yang berat dan serius. Ya, jangan lupa sekali lagi jenis vaksin mati yang kita pakai ini kita sudah kenal lama. Mulai tahun 70-an kita sudah gunakan untuk penyakit yang lain. Ini yang mungkin terjadi setelah imunisasi. Bengkak, nyeri, ya, kemerahan, keluar nanah, tapi tidak banyak biasanya. Atau kelenjarnya membesar. Ya, jadi ini yang bisa terjadi kalau kita habis suntik. Kan biasa ini, suntik apapun ya begini, sama. Bukan karena vaksin ini, dok.